Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Herlina. Baiklah, saya akan memaparkan hasil makalah saya yaitu tentang metode ABC dan metode morbiditas. Metode ABC, Activity Based Costing atau ABC, adalah model akuntansi biaya. Model ABC ini digunakan untuk mengalokasikan semua biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa yang disediakan bagi pelanggan. Model ABC ini didasari pada konsep bahwa untuk menjalankan suatu rencana, manajemen perusahaan melaksanakan serangkaian aktivitas. Model ABC pada awalnya lebih banyak digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead, yaitu salah satu komponen biaya produksi, selain biaya pemakaian material dan biaya tenaga kerja langsung, untuk mengkonversi material menjadi produk jadi. Asumsi mendasar ketika menggunakan model ABC bahwa biaya dihasilkan bukan oleh produk atau pelanggan sendiri, tetapi oleh aktivitas yang dibutuhkan untuk membuat atau melayani mereka. Karena produk yang berbeda membutuhkan aktivitas yang berbeda, dan setiap produk menggunakan tingkat sumber daya yang berbeda, maka alokasi biaya harus diukur sesuai dengan konsumsi dari sumber daya berdasarkan aktivitas yang dijalankan. Ada 5 langkah yang dilibatkan dalam melakukan analisis ABC. Yang pertama, tentukan objek biaya, aktivitas tindak langsung, dan sumber daya yang digunakan bagi aktivitas tak langsung. Yang kedua, tentukan biaya per aktivitas tak langsung. Yang ketiga, identifikasi cost driver untuk setiap sumber daya. Yang keempat, hitung biaya total produk tidak langsung untuk jenis objek biaya. Yang kelima, membagi biaya total berdasarkan kuantitas untuk biaya tidak langsung per objek individu. Sisi lain, potensi pengguna Activity Based Costing atau ABC memberikan pemahaman yang lebih baik bagi manajemen perusahaan mengenai cost driver. Yang kedua, mampu membedakan antara biaya yang memberikan nilai tambah dan biaya yang tidak memberikan nilai tambah. Yang ketiga, mampu menyediakan informasi untuk analisis profitabilitas per produk dan pelanggan. Berikutnya, mampu memberikan informasi secara akurat bagi manajemen. Selain untuk alokasi biaya overhead, manajemen dapat berfokus pada eliminasi biaya overhead. Bagaimana mengimplementasikan ABC yang secara efektif? Yang pertama, mengubah dan mengelaborasi dari accounting ABC ke dalam activity cost. Yang kedua, menggunakan analisis ABC untuk mengidentifikasi membedakan antara aktivitas yang memberikan nilai tambah dan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk dan pelanggan. Yang ketiga, menggunakan analisa aktivitas untuk melakukan pengurangan biaya operasional berdasarkan aktivitas. Yang keempat, menggunakan ABC untuk analisis profitabilitas per produk dan pelanggan. Metode morbiditas. Metode morbiditas adalah perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Metode morbiditas memperkirakan keperluan obat sampai dengan obat tertentu berdasarkan dari jumlah kejadian penyakit dan mempertimbangkan pada standar pengobatan untuk penyakit tertentu. Pada prakteknya, menggunakan metode morbiditas untuk penyusunan rencana kebutuhan obat di apotik jarang diterapkan karena keterbatasan data terkait pada penyakit. Faktor yang perlu diperhatikan adalah perkembangan pola penyakit dan lead time.
Langkah-langkah dalam metode morbiditas yang pertama mengumpulkan data yang diperlukan. Data yang perlu dipersiapkan untuk perhitungan metode morbiditas yang A-nya perkiraan jumlah populasi. Komposisi demografi dari populasi yang akan diklasifikasi berdasarkan jenis kelamin untuk umur antara lain 0 sampai dengan 4 tahun, 4 tahun sampai dengan 14 tahun, 15 sampai dengan 44 tahun, 45 tahun. Atau ditetapkan berdasarkan kelompok dewasa di atas 12 tahun dan anak 1 sampai dengan 12 tahun. Yang B, pola morbiditas penyakit. Jenis penyakit per tahun untuk seluruh populasi pada kelompok umur yang ada frekuensi kejadian masing-masing penyakit per tahun untuk seluruh populasi pada kelompok umur yang ada. Yang kedua, menghitung kebutuhan jumlah ketiadaan farmasi dengan cara jumlah kasus dikali jumlah obat sesuai pedoman pengobatan dasar. Jumlah kebutuhan obat yang akan datang dihitung dengan mempertimbangkan faktor antara lain pola penyakit, lead time, dan buffer stock. Itulah tadi hasil dari makalah saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.